teman-teman semua, kembali lagi sama aku di Lawinoto. Hari ini aku lagi pengen ngobrol-ngobrol lagi sama kalian, dan aku akan memberikan info yang sangat-sangat penting buat kalian yang lagi cari kerja atau yang baru lulus, yang fresh graduate, yang mereka itu bingung, aduh caranya mau ngelamar kerja tuh gimana sih. Nah, di video sebelumnya aku kan udah kasih tahu kalian gimana caranya bikin CV, bikin surat lamaran kerja. Aku kan udah kasih tahu, dan sekarang aku bakalan kasih tahu apa aja sih yang nggak boleh kalian lakukan untuk surat lamaran ke pekerjaan kalian, supaya kalian tuh dipanggil sama HRD. Karena kalau kalian sampai melakukan hal-hal ini yang akan aku sebutkan yang tidak boleh dilakukan, kalian dijamin nggak akan dipanggil, atau mungkin kemungkinannya kecil buat dipanggil. Jadi aku bakal ngasih tahu semuanya ke kalian. Ada 5 hal penting dan kalian harus tahu. Kalau pengen tahu, tetap stay di video aku. Nah, jadi sebelum kita langsung masuk ke intinya, aku bakalan nge-refresh dulu kalian. Kalian bisa inget gak sih poin-poin apa aja yang harus kalian lampirkan dalam surat lamaran pekerjaan? Nah, jadi aku bakalan kasih tahu lagi. Dalam surat lamaran pekerjaan yang harus kalian lampirkan adalah yang pertama, surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, CV atau identitas kalian, biodata, terus rincian pendidikan, terus pengalaman kerja, terus pengalaman pelatihan atau seminar, itu dicantumkan di situ. Nah, terus selain itu ada fotokopi KTP, pas foto, surat sehat, terus kartu kuning. Terus kalau perawat jangan lupa lampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir, fotokopi transkrip nilai, jangan lupa fotokopi STR, terus hasil uji kom. Aku nggak tahu, dulu aku nggak uji kompetensi, dan kemarin aku perpanjangan STR juga, aku nggak uji kom, jadi aku nggak tahu apakah hasil uji kom itu dilapir atau enggak. Tapi kayaknya enggak, karena kalau udah lulus uji kompetensi pasti dapat STR. Nah, jadi STR itu harus ada. Terus hasil sertifikat gitu ya. Sebenarnya cuman itu sih yang biasanya aku lampirkan. Terus oh iya, SKCK jangan lupa, surat keterangan kelakuan baik, itu harus dilampirkan juga ya, jangan lupa. Oke, sekarang kita langsung ke intinya. Jadi sekarang aku tuh udah bikin catatan nih. Catatan yang aku bikin sekarang ada 5 kesalahan saat melamar pekerjaan. Artinya ini ada 5 hal yang kalian haram banget lakukan di surat lamaran pekerjaan kalian. Karena kalau kalian sampai lakukan 5 hal ini, biasanya kemungkinannya kecil buat kalian dipanggil sama HRD perusahaan yang kalian tuju. Nah, sebelum kalian melamar pekerjaan, aku bakalan kasih tahu dulu kalian supaya kalian tidak melakukan kesalahan itu. Oke, kita lanjut aja langsung. Nomor 1, untuk surat lamaran pekerjaan itu tidak boleh terlalu panjang, maksimal 2 lembar aja. Nah, jadi 2 lembar itu apa? Biasanya yang paling panjang itu di bagian CV. Nah, di bagian CV misalnya, karena kita pengalaman kerjanya banyak, terus pelatihannya banyak, terus sama organisasi misalnya, karena kita tuh aktif banget ikut organisasi-organisasi. Bahkan kita itu karena saking banyaknya, kita tuh sampai melampirkan saya ikut organisasi misalnya yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan kompetensi kita. Nah, terus untuk di surat lamaran pekerjaannya juga jangan sampai kita tuh menceritakan hal-hal yang nggak penting, seperti misalnya misalnya aku ya, saya berpengalaman 10 tahun di ruangan NICU. Terus saya mampu mengoperasikan alat-alat yang ada di ruangan NICU seperti ventilator dan lain-lain. Kalian itu nggak perlu menjelaskan saya mampu memasang infus, saya mampu pasang OGT, saya mampu melakukan tindakan ini itu. Karena kalau yang namanya sudah berpengalaman di 10 tahun di ruangan itu tuh udah pasti jago banget, nggak usah ditanyain lagi. Jadi kalian nggak usah catat lagi. Karena apa? HRD itu tidak akan tertarik dengan surat lamaran yang terlalu panjang, dengan tulisan kita yang terlalu panjang. Jadi kalian bayangin kalau ada 100 pelamar dan setiap pelamar itu dia melampirkan 5 halaman atau 3 atau sampai 5 halaman, itu tuh akan bikin mereka tuh udah ilfeel duluan, ini kepanjangan banget. Jadi kalian kalau bikin surat lamaran kerja, buat catatan seringkas mungkin tentang diri kalian, tentang pengalaman kalian, dan
sejelas mungkin, serinci mungkin, tapi singkat, padat, dan jelas, kayak gitu. Oke, selanjutnya yang kedua adalah tidak menjelaskan tentang kualifikasi atau keahlian kita. Jadi misalnya gini, tadi aku bilang saya berpengalaman sebagai perawat 10 tahun di ruangan NICU. Nah, tapi kalau kita tidak menyampaikan kualifikasi kita, kata-katanya kan seperti ini. Saya berpengalaman sebagai perawat lebih dari 5 tahun. Nah, nanti si HRD-nya bingung. 5 tahunnya tuh sebagai apa, atau di bagian apa, terus dia biasa megang apa sih, apakah di dewasa, ataukah dia di ruang bersalin, atau dia di ruang operasi, atau di ruangan bayi, kan jadi bingung. Jadi si HRD tuh bingung, aduh mau nempatin dia di mana, karena HRD-nya nggak tahu dia cocoknya di ruangan apa. Jadi biasanya kalau HRD-nya bingung, biasanya kadang-kadang di skip gitu. Sekarang yang ketiga, memasukkan semua informasi yang tidak relevan, artinya nggak ada hubungannya dengan pekerjaan yang akan kita lamar. Jadi misalnya nih, kita sebagai perawat, kita mau melamar pekerjaan ke rumah sakit A, tapi kita tuh memang orangnya tuh aktif banget gitu. Jadi kita tuh ikutan organisasi, kita punya kerjaan sampingan, terus kita juga sering jadi IO, WO, terus kita punya jualan online dan lain sebagainya. Terus kita cantumkan karena supaya dia aktif banget. HRD itu nggak akan lihat itu. HRD hanya akan melihat sesuatu yang spesifik dari kita, yang sesuai dengan pekerjaan yang kita tuju. Jadi misalnya pengalaman pekerjaan, kita misalnya bekerja di rumah sakit, aku bekerja di rumah sakit Hermina selama 1 tahun, yang kedua bekerja di rumah sakit satu terus tiba-tiba memiliki usaha bisnis online seblak terus memiliki bisnis usaha hijab, nggak nyambung. Terus bergabung di organisasi selama 2 tahun di organisasi Harpi Melati itu organisasi perias, itu nggak nyambung. Jadi kadang-kadang si HRD-nya tuh males. Ya HRD-nya tuh udah, ini apaan sih, nggak sesuai banget kualifikasinya. Jadi udah ilfil duluan gitu. Jadi hati-hati buat kalian, masukkanlah di surat lamaran kita itu yang memang sesuai kualifikasi kita, walaupun memang pengalaman kita sangat banyak di bidang yang lain, tapi masukkanlah pengalaman-pengalaman yang memang relevan dengan pekerjaan yang akan kita lamar. Ngerti kan? Yang keempat, menuliskan pengalaman pekerjaan yang kurang menarik. Artinya kurang menarik apa ya? Contohnya gini deh, pengalaman bekerja 2 bulan bekerja di rumah sakit A sebagai perawat dewasa misalnya, terus bekerja selama 3 bulan di rumah sakit B di ruangan ibu misalnya. Terus HRD-nya ngeliat, ini kok kerjanya sebentar-sebentar, karena kan biasanya kalau kontrak awal itu di 3 bulan. Nah, biasanya HRD curiga, kenapa sih ini kerjanya kok sebentar-sebentar. Biasanya kalau ngelihat pengalaman kerjanya seperti itu, HRD-nya langsung nge-skip karena beranggapan kita bermasalah gitu. Nah, terus kita itu yang paling penting di pengalaman kerja, kita harus astagfirullahaladzim, berisik banget, unyil-unyil, astagfirullahaladzim, dikandangin gerak. Nah, yang paling penting di poin yang keempat dari penulisan pengalaman kerja, kita itu harus menuliskan apa sih yang sudah kita capai dari job desk kita tersebut. Nah, jadi misalnya saya berpengalaman 10 tahun di ruangan NICU. Saya mampu memasang PICC bayi gitu. Misalnya itu kan hebat banget gitu. Wow, hebat gitu, karena yang namanya pemasangan PICC itu susah banget. Jadi kalau kita mencantumkan kata-kata itu, pengalaman kita, pencapaian kita, itu otomatis langsung, wah ini menarik banget. Udah masuk gitu. Nggak bakalan ditolak. Yang terakhir adalah tidak mencantumkan informasi kontak yang jelas. Jadi kalau kontak biasanya yang paling penting itu nomor handphone, email, itu sih biasanya yang dicantumkan. Jadi kalau pas bikin surat lamaran kerjaan itu di paling atas di sebelah kanan ditulis Ardila
di bawahnya email dedimitri@gmail.com. Terus biasanya nomor HP, atau misalnya cuman itu doang, cuman nama sama email doang juga nggak apa-apa gitu. Tapi di akhirnya tetap di biodata untuk nomor handphone, email itu harus dicantumkan. Jadi jangan sampai kita itu mencantumkan kontak yang tidak jelas, atau misalnya kita mencantumkan nomor yang nggak aktif, jarang aktif. Tuh hati-hati, itu bakalan jadi ngerugiin ke kita yang tadinya kita diterima di perusahaan itu, tapi karena sulit dihubungi akhirnya nggak jadi deh gitu. Terus untuk email kan jarang juga yang sering buka email, aku juga jarang buka email. Jadi nomor handphone itu wajib banget, harus jelas dan harus betul ya. Nah, itu dia 5 poin yang paling penting. Nah, tapi kemarin-kemarin tuh banyak banget DM ke aku nanyain, Kak, sebenarnya kalau untuk surat lamaran kerja bagusnya diketik atau ditulis tangan ya? Nah, pasti kalian juga ada yang bertanya-tanya tentang masalah itu. Nah, sebenarnya untuk surat lamaran pekerjaan paling bagus itu ditulis tangan, karena biasanya orang HRD itu langsung menilai pertama kali dari tulisan kita. Jadi orang HRD itu orang psikologi, mereka tuh bisa ngebaca karakter kita dari lewat tulisan tangan. Jadi mereka itu akan lebih cepat, lebih mudah untuk menilai karakter kita, dan kemungkinan dipanggil juga bisa lebih besar gitu. Nah, teman-teman, itu dia hal-hal yang paling penting yang haram banget kalian lakukan untuk surat lamaran pekerjaan. Sorry banget kalau aku ngomongnya rada-rada belibet, soalnya pernah ada yang komen, Kak, ngomongnya kok belibet banget, kok ngomongnya nggak jelas. Aduh, maaf banget, aku udah berusaha jelasin sejelas mungkin. Kalau kalian ada yang nggak jelas, kalian boleh DM ke Instagram aku, kalian follow dulu di @ardila_winoto. Kalian boleh tanya apapun, aku pasti jawab. Aku nggak pernah nggak jawab DM dari teman-teman yang nanyain tentang keperawatan atau tentang apapun. Terus apalagi ya, jangan lupa kalian juga tonton video-video aku sebelumnya. Terus aku juga nanti di video selanjutnya akan ada, ini udah aku catat soalnya, apa aja sih pertanyaan-pertanyaan HRD saat mereka manggil kita. Terus apa sih jawaban yang harus kita lontarkan kepada HRD saat ditanya tentang gaji. Jadi kalian harus tetap standby di YouTube channel aku. Jangan lupa subscribe dulu, kasih like, kasih komen kalau kalian ada saran. Aku tunggu banget ya. Terus apalagi ya, kayaknya segitu dulu deh. Nanti kita ketemu di video berikutnya. Bye bye.